Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Dan hari ini adalah terakhir di pekan ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pekan berikutnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sapa-sapa dulu. Pak Rofi, alhamdulillah sudah hadir ya. Mbak Ella Badri juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Ella? Sehat? Pak Rofi juga alhamdulillah sehat. Kang Akung juga sudah hadir, alhamdulillah. Endan ya. Mas Endan juga sudah hadir, alhamdulillah. Lama nih kayaknya nggak nongol-nongol. Kemana aja nih Mas Endan ya. Nok Muzna juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Akung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofi, terima kasih, semoga berkah selalu ya. Bim Hijrah, Bu Maesaro An-Najah juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu sehat, amin. Sehat selalu Bu Maesaro. Kemudian Tuan Raja Azhar, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Tuan Raja? Sehat selalu ya. Malaysia, masya Allah, sehat selalu. Abah Oji juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bawa kresek apa nih? Bu Bibin Hidayati juga sudah hadir, alhamdulillah. Sang ceria kita, subhanallah. Sehat selalu ya Bu ya. Semakin ceria. Pak Bahrudin Rina juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Pak Supri juga sudah hadir. Tadi sudah ada yang kelewat juga ya. Pak Supri gimana Pak Supri? Sehat selalu ya Pak. Kemudian Bim Hijrah, bismillah ikut nyimak. Mangga. Mbak Uti Janiwa juga sudah hadir. Assalamualaikum, semoga Yai dalam keadaan sehat walafiat, amin. Aboji bawa macem-macem. Bu Un juga hadir, alhamdulillah. Sang ciriwis kita Bu Un. Kemarin kemana Bu Un? Masya Allah. Bu Wiwin, secerah hatiku. Masya Allah. Amin, amin, secerah hatiku. Subhanallah. Sehat selalu Bu. Kelihatan awet muda Bu kalau secerah hatiku. Subhanallah. Bu Un ketiduran, subhanallah. Kok bisa gitu? Sepertinya habis sarapan. Kemudian Ustadz Azari juga hadir, alhamdulillah. Gimana Ustadz? Sehat selalu ya? Itu yang diharapkan, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah awet tua. Awet muda. Masya Allah, Bu Wiwin kita. Kemudian Ustadz Azari sehat Pak Ustadz, alhamdulillah, amin. Kemudian Hans, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku Ustadzku, mugi-mugi dibarokai Allah, amin. Masya Allah, doanya terima kasih. Kemudian Cep Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz, Wilujeng Enjing. Alhamdulillah, jadikan Cep tanggal 2 hadir. Bisa makan bareng sama Cep Kiki, masya Allah. Kang Dendo, assalamualaikum Kang Dendo centeng temimin. Padahal Kang Dendo belum ketemu temimin ya. Makanya wajib hadir tanggal 2 biar ketemu, disahkan menjadi centengnya. Assalamualaikum Yai and teman-teman semua, barokallahu fikum, amin. Pak Anga, masya Allah nih Pak Anga baru kelihatan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Anga, sehat selalu Pak? Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Munadia Khira juga sudah menyapa kita ya, mudah-mudahan sehat selalu dalam keberkahan. Pak Adi Waluyo, assalamualaikum Yai, saya hadir.
Semoga guru sehat dan teman-teman semua semoga sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Hadi ya, mudah-mudahan Pak Hadi pun demikian. Kemudian Pak Hardian juga sudah hadir. Alhamdulillah gimana sehat? Pak Angga moga sehat selalu Ustaz dalam keberkahan. Amin. Sehat selalu Pak Angga ya. Kayaknya lama banget nih baru bersua. Kemana aja nih. Tentunya sibuk ya Pak ya. Mudah-mudahan kesibukannya membawa keberkahan. Amin. Ustaz Azari, Pak Angga udah lama tidak bertemu Pak Angga. Masya Allah. Tuh, Ustaz Azari juga lama belum ketemu lagi ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Terima kasih Pak Angga. Masih ingat. Masih ingat Pak Angga. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Ustadz Rosmat juga hari ini bisa hadir ya. Abayukno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ikut mengaji Yai. Mangga. Mangga Abayukno. Mudah-mudahan Abayukno sehat. Penuh keberkahan. Juga umurnya berkah. Amin. Sehat selalu ya Pak Supri juga sehat. Pak Subagio hadir nggak nih hari ini? Masya Allah Pak Barudin sehat selalu ya. Pak Sabarsa belum kelihatan Pak Sabarsa. Mudah-mudahan hadir hari ini ya. Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum Yai. Semoga makin sejahtera. Amin. Kemarin kemana nih Pak Ahmad Rifai? Sepertinya absen ya. Kemudian Mbak Sulis. Sulis ya namanya ya. Apa saya salah ya? Sul sama S tuh apa bacanya? Pak Angga alhamdulillah masih ingat. Bahkan rindu nak ikut live. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dalam kerinduan. Itu. Kemudian Mas Imam Nawawi juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Mas Imam sehat selalu ya. Sulawesi gimana kabarnya? Pak Diwalio semalam saya nungguin kiriman dari Yai. Oh, waduh, gitu ya. Saya langsung ngajar Pak, jadi nggak inget lagi. Masya Allah. Insya Allah nanti. Assalamualaikum. Oh, siapa tadi ya? Udah kelewat. Zila. Zila itu Mbak Zila ya. Mudah-mudahan benar ya. Sehat selalu Mbak Zila ya. Kemudian Azhar Abdullah. Alhamdulillah. Beliau juga hadir ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Azhar Abdullah nih Thailand ya. Mudah-mudahan beliau tetap semangat. Waktunya, kata beliau nih waktunya mepet-mepet dengan tugasnya. Tapi beliau sempat-sempatin ya, luar biasa. Tem Iswar juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz, izin melipir Ustadz. Semakin izin bagi-bagi Jumat berkah. Oh, sekalian izin bagi-bagi Jumat berkah Ustadz. Bala-bala siap dibagikan. Ayo udah ngumpul sama Abah Oji tuh. Abah Oji juga sudah hadir dari tadi. Tem, mangga masuk Tem. Tuh bala-balanya dibagikan gitu sama Abah Oji. Itu sendalnya jangan dipakai atau Tem. Lepasin. Lepasin dah gitu. Masa masuk majelis sendalnya dipakai ah. Nah gitu. Ya. Azhar Abdullah, alhamdulillah wa masya Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ayo masuk ya. Ruangan sudah dibuka, Kang Akung juga sudah menyapu. Jadi sudah bersih, insya Allah aman. Pak Muhammad Rozi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu Pak Muhammad, silakan masuk Pak. Duduk dengan Ustadz Azhari ya. Masya Allah. Pak Mus, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Muhammad salam Jumat ya, siap. Sehat Ustadz, alhamdulillah. Masya Allah. Abah Oji bala-bala sama comro siap. Masya Allah. Nunggu teh mimin bah, jangan dibagikan dulu. Nunggu teh mimin ya. Mudah-mudahan teh mimin segera masuk gitu. Itu masih di luar lagi wudhu, lagi ngobrol sama sang dermawan kita itu. Mudah-mudahan segera masuk. Cing Ato gimana Cing? Sehat Cing? Alhamdulillah, mudah-mudahan Cing Ato sudah mulai membaik dan sehat ya. Silakan masuk Cing. Pak Saripudin, Udin, Assalamualaikum Ustaz, sehat selalu. Alhamdulillah Pak Saripudin. Ayo masuk Pak Sarip. Di depan Abah Oji itu masih kosong ya, silakan duduk. Nah, begitu. Itu sarungnya dah, sarungnya. Nyangkut itu sarungnya. Masya Allah, hati-hati duduknya.
Mbak Uti, Bu Mimin tadi masih live ya, oh gitu ya, iya itu. Cing Ato lagi kurang sehat guru, izin dulu. Ya, mudah-mudahan Cing Ato Allah berikan kesehatan yang sempurna buat Cing Ato ya. Amin, Allahumma amin. Pak Saripudin Udin siap. Ustadz, ayo mangga silakan. Kang Abdul Papua sudah hadir belum nih? Muna Diakhira amin. Bu Haji Hani gimana Bu Haji? Sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Haji bisa hadir tanggal 2 ya. Mudah-mudahan itu. Sepertinya lebih ramai lagi ini Bu. Ya. Karena yang hadir insya Allah banyak ya. Kemudian Pak Dira, Assalamualaikum, Garut hadir Pak Yai. Mangga Pak Dira, ayo Pak Dira, bisa nggak hadir tanggal 2 Pak Dira? Ya mudah-mudahan bisa. Pak Dira, sehat selalu Pak Dira ya Garut. Kang Abdul Papua juga sudah hadir di belakang Yaiku. Oh Masya Allah, siap. Silakan Pak Kang Abdul ya, duduk Kang Abdul, nunggu pembagian bala-bala. Kalau di Papua namanya bala-bala itu apa? Gorengan ya. Pak Subagio juga sudah hadir, alhamdulillah. Silakan masuk Pak Bagio. Kang Akung tolong gandeng gitu. Ya, Pak Subagio tolong gandeng ya. Nah itu, alhamdulillah itu Kang Akung itu, subhanallah ya. Dia bagian penerima tamu. Itu Kang Akung ya. Tapi sapunya jangan dibawa-bawa tuh Kang. Ya, silakan Pak Bagio duduk sebelah Abah Oji itu, biar kebagian bala-bala. Pak Sabarsa juga sudah hadir, alhamdulillah. Di belakang ya, nggak apa-apa di belakang Pak Abah Oji, Abah Oji, Pak Supri itu deket di situ. Nah, tadi Temisper juga bagi-bagi bala-bala itu. Katanya Jumat Sodako. Kang Agung, apa itu? Among tamu. Apa itu Kang Agung? Saya nggak ngerti. Among itu apa? Kang Dendo lagi duduk rapih, beliau sedang membereskan meja yang di depan itu ya. Masya Allah. Waduh, sepertinya sudah mulai jam 8 ini, kita mulai saja ya. Kebanyakan omon-omon ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kang Dendo, Assalamualaikum. Maaf, ini celana siapa? Aduh, masalah itu celanaku. Aduh, ya Allah. Jangan dikeluarin atuh Kang Dendo. Dilipat aja, dilipat bersih kok. Dibawa pulang juga boleh sama Kang Dendo, kenang-kenangan dari Ustadz. Ini dia Sang Dermawan kita sudah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu lana. Amin. Itulah sapaan beliau Sang Dermawan kita ya, yang sudah melahirkan Sang Dermawan berikutnya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin bertambah biar majelis kita semakin apa ya, cemerlang begitu. Tem Iswar, Tem Mimin, apa ini? Jia, apa tuh? Tem Pak Muhammad Razi ketawa, iya. Mas Ari Kempes, Kalteng mampir. Ayo Mas, masuk aja Mas, jangan sekedar mampir. Nah itu duduk di situ, deket Kang Dendo. Ya silakan Mas Ari Kempes ya. Di situ ada Mas Imam Nawawi juga tuh. Mas Imam Nawawi lagi mainan HP. Nanti kalau sudah acara dimulai nggak boleh mainan HP. Oke Kang Akung, kita mulai ya Kang ya. Kang Akung silakan duduk Kang. Ya, biar kalau ada tamu yang belakangan hadir suruh masuk sendiri aja. Ya, pintunya jangan ditutup, dibuka satu aja. Kita mulai ya Sang Ciriwis, Bu Wiwin, Sang Ceria kita sudah dari tadi nungguin Ustadz kapan mulainya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nok Muzna sampai apa nih Nok Muzna? Ayo. Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Silakan masuk Bu. Bu Mimi duduk dekat Teh Mimin nggak apa-apa. Teh Mimin masih berdiri aja, silakan duduk Teh.
Silakan teh. Nah itu udah bersih tadi dielap sama Kang Akung kursinya ya, silakan teh. Lu jangan di karpet teh, jangan di karpet, naik aja duduk gitu. Nah begitu kan jadi kelihatannya enak gitu. Kang Akung tertawa itu. Masya Allah, siap Pak Bagio. Udah siap Pak Bagio. Pak Saripudin Udin. Pak Rofi. Tadi Pak Rofi duduk sebelah mana Pak Rofi? Dekat Pak Haji Mamat ya. Oh iya. Siap Ustaz, kata Pak Bagio. Ayat berapa nih? Ayo Nok Musna mana nih Nok Musna? Oh kemana? Wah aduh Kang Dendo. Anterin celana dulu, ternyata ini punya Pak Hadi. Itu Pak Hadi ada. Masya Allah. Ya udah, silakan. Pak Rofi dibawa bedug. Waduh, itu punya Kang Akung. Masya Allah. Ya udah nggak apa-apa, ngalap berkah. Kita mulai ya. Yuk kita serius lah. Bercandanya udah pagi-pagi banyak tertawa. Sehat Pak Rofi. Begitu ya. Sehat insya Allah. Pak Haji Mamat nih belum komentar ini. Sepertinya batal wudhu tadi. Jadi keluar lagi ngambil air wudhu. Pak Teguh juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Pak Teguh. Mudah-mudahan Pak Teguh bisa hadir di tanggal 2 ya. Menurut cerita ada acara tanggal 2-nya. Kalau nggak jadi berarti hadir. Pak Haji Mamat, Kang Dendo. Aduh kelewat. Ayat 5 sekarang ya. Ayat 5. Ya. Bentar. Mbak Lia juga hadir. Assalamualaikum Ustadz. Habis nyuci baju kirain ketinggalan. Ayo silakan masuk Mbak Lia. Nah itu duduk di Teh Mimin Teh Lia. Ya mudah-mudahan Mbak Lia semakin pinter. Ya duduk dengan Teh Mimin gitu. Siap. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sabu. Waduh panjang ini. Kemana nih? Ini. Ayah sabuan. Lan yaqdiru alaihi ahadun. Nah itu dibaca potong-potongnya begitu ya. Jadi ayah sabu al-layyaqdiru alaihi ahad. Nah itu. Oke, kita bahas dulu tentang kedudukan kalimatnya ya. Ya begitulah Kang. Ayah sabu. Nah, ini A-nya itu adalah huruf ya, huruf istifham. Cuman di dalam i'rab itu disebut taubih. Jadi alif taubih fi lafzi istifham. Jadi alifnya adalah taubih ya, sebuah celaan gitu ya. Tapi dia adalah istifham ya. Dan huruf ya, huruf istifham itu ada dua ya, ada alif a, ada juga hal. Keduanya tidak mempengaruhi kata di depannya. Ya. Jadi ketemu yahsabu ini fi'il mudhari. Ya. Yahsabu fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il ya. Kalau ada isim yang rofa itulah fa'ilnya. Gitu. Kebetulan di sini langsung ketemu an. Begitu. Jadi fa'ilnya adalah huwa. Ya, jadi yahsabu fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir huwa. Begitu. Berarti baru fi'il dan fa'il. Jadi butuh maf'ul bih. Karena yahsabu itu artinya mengira. Dan ingat, ketika ada lafadz yahsabu di Quran, itu adalah perkiraan orang bodoh. Ya, ingat itu ya. Jadi yahsabu di Quran itu artinya perkiraan atau dugaan, tapi
perkiraan atau dugaannya orang bodoh. Begitu ya. Jadi jangan ditiru. Nah, begitu. Kemudian di sini ada an. Ini annya adalah akhwatnya inna. Cuman ini yang disebut mukhaffafatun minas sakilat. Jadi kalau pakai tasdid menjadi anna itu namanya sakilah. Tapi kalau pakainya sukun menjadi mukhaffafah, ringan. Kalau sakilah artinya berat. Fungsinya sama dengan anak atau dengan inna. Jadi sama persis. Jadi ketika ketemu isim di depannya maka dia harus dibaca nasab sebagai isim an. Begitu. Kalau ketemu domir, maka domirnya itu menjadi isim an. Begitu. Nah, kebetulan kalau an mukhaffafa itu kebanyakan isimnya itu dibuang. Nah, seperti di sini dijelaskan di dalam tafsirnya wa ismuha. Nah, ini wawunya haliyah, ismunya adalah mubtada yang dirofakkan dengan domah wa huwa mudhof. Haknya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Maka depannya dibaca khobar mahzufun. Jadi isimnya nyanya kembali ke an. Jadi isimnya an itu adalah mahzufun, dibuang. Nah begitu. Pak saya Mursidik, alhamdulillah beliau hadir. Silakan masuk Pak. Ya, silakan Pak, duduk Pak. Di depan masih ada yang kosong Pak. Ya, jadi mahzufun adalah khobar dari ismu. Jadi kalau diartikan dan isimnya nyahnya kembali ke an adalah mahzufun, dibuang. Makanya muncul tafsirnya ai annahu. Tuh. Jadi an di sini aslinya adalah annahu. Gitu kan? Jadi annya adalah akhwatnya inna, hu-nya domir muttasil sebagai isim anak. Begitu. Oke Pak, saya Inji Yai. Silakan duduk Pak. Nah itu bala-balanya diambil Pak. Udah ada di mejanya Pak. Tadi Abah Hoji sama Time Iswer ya. Ya, katanya sodako Jumat gitu. Jadi mohon diterima Pak. Nah begitu. Boleh dicobain Pak. Sambil ngaji gak apa-apa. Nah begitu. Nah enak gak Pak? Bu Bibin tersenyum ya. Masya Allah. Lanjut ya. Jadi annahu itu tafsiran dari an. Jadi an di sini adalah annahu. Begitu. Oke, Temiswer Bu Bibin juga ketawa. Nah, baru di sini mencari khobar anna. Ya. Masuk lafad lan. Lan ini adalah huruf nafi yang menasabkan fi'il mudhari. Makanya di sini yakdiro. Yakdiro fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau nanti ada isim dibaca rofa itu sebagai fa'ilnya. Ya, ala huruf jar hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Nah, kebetulan di sini ada lafad ahadun. Nah, maka ahadun ini adalah fa'ilnya. Kayak saya gedein ya. Pak Hasan juga hadir. Bala-balanya kirim ke sini. Iya, di Jepang gak ada bala-bala ya Pak ya. Sepertinya Pak Hasan sudah kangen dengan bala-bala. Masya Allah. Lama di Jepang tidak pernah nyentuh bala-bala. Ya begitu. Tapi ada nggak yang mirip bala-bala Pak Hasan? Ya mudah-mudahan Pak Hasan berkah selalu ya. Panjang umurnya gitu kan. Nanti bisa balik ke Indonesia. Lanjut ya. Mana tadi? Nah ini ahadun. Jadi ahadunnya ini adalah fa'il. Ya, munadi akhir amin. Sehat selalu ya Bu Haji. Jadi ahadun ini adalah fa'ilnya. Yang dirofakan dengan donma yang bertanwin. Oh Mbak Lia. Ampura Yai. Emang banyak temannya di situ Yai. Kepo dikit.
Temennya banyak Mbak Lia, ayo masuk makanya Mbak Lia ya. SS, aku kok belum pernah lihat Habib baca kitab ya. Seperti Yai Pribumi ya. Oh gitu. Ya monggo Pak ditanyain. Pak Saripudin Udin agak sulit membedakan fa'ilnya itu mustatir dan yang kalimat Ustadz. Sebetulnya kita lihat kalau domirnya selain huwa dan hiya itu bisa langsung jadi fa'il Pak Saripudin ya. Tapi kalau domirnya huwa itu yang perlu ekstra. Jadi kalau ada fi'il domirnya itu huwa atau hiya, nah itu harus ekstra. Lihat dulu ada nggak isim. Ketika ada isim baca rofa. Kalau dibaca rofa kira-kira nyambung nggak kalau diartikan begitu Pak. Kalau nggak nyambung, balikin ke domirnya. Berarti fa'ilnya domir walaupun depannya ketemu isim. Maka isimnya nanti dibaca nasab. Begitu Pak. Makanya ketika menentukan itu arti juga penting. Ya. Mas Yanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Mas Yanto, ayo masuk Mas. Nah gitu Mas. Masih pakai seragam ya Mas ya. Sepertinya baru pulang Mas. Silakan masuk Mas. Pak Kadafi, kalimat setelah isim tafdil itu jadi idofat atau tetap rofayai. Kalimat setelah isim tafdil, mungkin maksudnya kata ya. Kalau kata dibaca nasab, ya dibaca nasab sebagai tamyiz begitu. Kalau setelah isim tafdil begitu. Pak Ahmad Mubarak, Assalamualaikum ya waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk Pak Ahmad Mubarak. Mudah-mudahan istiqomah bisa hadir terus ya Pak ya. Lanjut ya. Nah, jadi lan yaqdiru alaihi ahadun ini adalah kalimat. Dan kalimatnya ini sebagai khobar dari ana. Begitu. Jadi khobar dari ana. Gitu. Ya, Bang Kamal, alasan isimnya dibuang, apa alasannya? Ya bisa juga sudah dipahami. Ketika sudah bisa dipahami, boleh dibuang, gitu Pak. Ya, banyak yang dibuang itu sebab sudah bisa dipahami, begitu. Ya, gampangnya begitu. Oke, lanjut dulu ya. Jadi, lan yaqdiru alaihi ahadun, ini adalah kalimat. Dan kalimatnya adalah sebagai khobar anna. Baru dibaca dari annahu. Annahu lan yaqdiru alaihi ahadun. Ini kalimat. Ya. Dan kalimatnya itu ditakwil menjadi isim yang nasab. Sebagai maf'ul dari yahsabu. Nah begitu. Karena yahsabu itu butuh maf'ul. Orang kalau memperkirakan itu butuh maf'ul. Orang kalau mengira itu butuh objeknya. Orang kalau menduga butuh objeknya. Nah begitu. Jadi ayah sabu. Nah ini A-nya apakah. Yah sabu. Dia mengira. Dianya adalah al-insan. Ya, makanya di sini dalam tafsirnya ayazunnul insanu. Nah ini tampak. Fa'ilnya tampak. A-nya huruf istifham yazunnu fi'il mudhari, al-insanu fa'il yang dirofakkan dengan doma. Jadi apakah manusia mengira gitu ya qawiya Quraisyin terhadap kuatnya orang Quraisy begitu ya. Ini kalau dalam tafsirnya ya. Makanya di sini ada keterangan siapa yang dimaksud. Nah, begitu. Ternyata yang dimaksud adalah wahwa abul asyaddaini atau usyaddaini ya. Ada juga yang menyebutnya seperti itu ya. Ya. Gitu. Kalau ya ini versinya beberapa ya bacanya itu. Ada juga yang bacanya itu abul asyud tibnu gitu. Tapi di sini adalah abul asyaddaini ya atau usyaddaini ya. Ya, di sini dilanjutkan kala datu ya. Di sini sudah diharokati ya karena jarang yang bisa bacanya karena ini polanya tidak ada begitu.
Jadi ini nama seseorang ya. Nah, begitu. Nah, bikuwatihi dengan kekuatannya. Jadi ada orang Quraisy itu yang kuat begitu ya. Yaitu namanya Abul Asyuddaini. Nah, begitu ya. Jadi disebut orang yang kuat begitu ya. Nah, tapi makna yang harus kita pahami berikutnya. Nah, begitu ya. Jadi di sini dijelaskan maf'ul bihnya bahwasanya dia, nah gitu kan, layak diro alaihi ahadun. Nah, di sini juga ahadun itu ada beberapa pendapat. Nah, ada yang menyebutnya ahadunnya itu adalah al-insan. Makanya di sini kalau kita artikan satu-satu, annahu bahwasanya dia layak diro alaihi ahadun. Nah, seseorang tidak punya kemampuan atasnya. Nah, begitu kan? Ya. Jadi ada manusia terkuat di apa namanya orang Quraisy gitu kan ya. Dan ternyata dia tidak punya kemampuan apa-apa, begitu. Yang punya kemampuan itu adalah Allah. Makanya di sini dipertegas, wallahu qadirun alaihi. Nah, wallahu ini Allahu mubtada yang dirofakan dengan doma, qadirun ini khobarnya. Alaihi ala huruf cirhinya domir mutasil sebagai majrur. Dan Allah qadirun yang memiliki kemampuan alaihi atasnya. Nah, makanya ahadun di sini jadi maknanya beda-beda ya. Ada yang mengatakan ahadunnya adalah al-insan. Gitu. Ya. Ya, Bang Kamal itu sebutan Bang Kamal. Jadi ada orang terkuat di Quraisy. Ya. Dan kita juga kadang-kadang merasa bahwa manusia itu punya kekuatan. Padahal la haula wala quwata illa billah. Bahwa manusia itu tidak punya kekuatan ya. Coba perhatikan dulu di sini. Nah, saya ganti dulu sebentar. Ya, biar paham gitu. Nah, ternyata ahadun di sini fa'ilun marfu'un biddomatil manunati. Ya. Jadi ahad itu adalah fa'il ya. Cuman wa ahadun huna huwallahu jallat qudratuhu. Jadi ahad di sini yang dimaksud dia adalah Allah. Jallat qudratuhu. Yang kekuasaannya itu, yang kemampuannya itu maha tinggi. Gitu. Ya. Jadi manusia itu, manusia bodoh itu maknanya, dia mengira bahwa manusia itu punya kekuatan. Padahal yang punya kekuatan itu adalah Allah. Makanya dalam tafsirnya disebut wallahu qadirun alaihi. Ya. Dan kita manusia itu kadang merasakan bahwa manusia punya kekuatan. Padahal tidak. Ya, contoh. Saya tanya ya pada teman-teman nih, pernah nggak teman-teman dikecewakan seseorang? Mangga boleh komentar. Pak Saripudin, Masya Allah, tabarakallah. Mad Salim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. So, pernah nggak dikecewakan seseorang? Kang Akung sering, Pak Supri pernah. No 1, 2, 4, sering Ustadz, Temiswer sering kali ya. Ustadz Cep Kiki sering, Pak Saripudin pernah, Pak Hadi Waluyo pernah, Sang Ceriwis juga pernah, Pak Saeb pernah, Pak Sabarsa pernah. Ya, itu artinya kita masuk di ayat ini bahwa ternyata manusia itu punya kekuatan, mampu membuat diri kita kecewa,
mampu membuat diri kita menjadi sakit hati. Padahal aslinya la haula wala quwata illa billah. Bahwa manusia itu tidak punya kekuatan. Makanya wallahu qadirun alaihi. Hanya Allah yang punya kemampuan untuk membuat seseorang menjadi senang, membuat seseorang menjadi sedih, membuat seseorang menjadi kecewa atau sakit hati. Hanya Allah. Makanya di sini yahsabu adalah perkiraan orang bodoh. Kita jangan ikuti. Begitu. Kita kadang merasa dikecewakan oleh seseorang. Itu artinya orang itu mampu memberikan madorot kepada kita. Dan itu salah besar. Gitu. Terus saya bertanya sekali lagi. Pernah nggak kita dibuat senang oleh seseorang? Monggo dikomentari. Pernah nggak kita dibuat senang oleh seseorang? Azkurnia. Bagus ya, Masya Allah. Pak Raden kita Bapak Tafsir Jalalain. Sering, pernah Ustadz. Pak Sabarza pernah Yai. Pak Hadi pernah. Pak Ayi Nurdin pernah. Cep Iki pernah. Pak Muhammad Zain pernah Ustadz. Di PHP juga pernah. Pak Bagio pernah. Pak Anton juga pernah. Tem Iswa sering kali ya. Gak ambil pusing Ustadz. Nah, tapi dibalikin lagi sama orang. Allah jadi gak kecewa lagi. Sang ciriwis kita. Ya, ketika kita juga merasa pernah dibuat senang sama seseorang, itu pun masuk ayat ini. Bahwa kita mengakui bahwa manusia bisa membuat manfaat dan bisa membuat madorot. Nah, jadi aslinya Allah yang bisa. Gitu ya. Makanya sekarang kita nggak usah sakit hati sama orang lain, nggak usah kecewa sama orang lain. Ya, nggak usah merasa dibuat senang sama orang lain. Semuanya adalah kehendak Allah. Ya, semuanya adalah kehendak Allah. Ya, makanya kita juga harus pandai berterima kasih. Karena berterima kasih kepada Allah diawali dengan berterima kasih kepada manusia. Begitu. Ya, jadi kita harus belajar meyakini bahwa hanya Allah yang bisa membuat kemampuan. Hanya Allah yang bisa membuat madorot dan juga membuat manfaat. Nah, makanya ikuti syariatnya. Nah, begitu kan ya. Ikuti syariatnya. Pak Anton ingin lebih baik qanaah, menerima kehendak Allah. Subhanallah. Begitu Pak Anton ya. Pak Muhammad Irfan, apa ini? Yashkurullah, yashkurun nas. Subhanallah. Iya. Makanya ada dua orang di muka bumi ini yang harus kita muliakan. Siapa dua orang itu? Yang pertama adalah orang tua kita. Yang menyebabkan diri kita ada di muka bumi ini. Dan yang kedua adalah guru kita. Yang menyebabkan tidak bisa menjadi bisa. Dan semuanya kehendak Allah. Nah begitu. Ya, makanya segala sesuatu harus diawali dengan izin Allah. Bismillah, Alhamdulillah, begitu. Ya. Ketika kita akan memberikan nasihat kepada istri kita, kepada anak kita, kepada suami kita, izin dulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin dulu. Mangga Azhar Abdullah ya. Izin dulu. Ya. Ketika kita bacakan itu baru kita menasihati istri kita, suami kita, anak kita. Begitu. Nah, gimana Ustadz ketika saya udah mengucapkan itu kemudian malah lantas mereka pergi? Apakah tidak berhasil? Berhasil. Karena kita sudah menyerahkannya kepada Allah yang Maha Bisa. Walaupun kita belum sempat ngomong apapun. Ya. Dengan kita baca bismillah sudah izin kepada Allah.
Dengan baca Rabbi syrah li sadri, kita sudah menyerahkan bahwa kita tidak mampu memberikan kepahaman. Hanya Allah. Nah, begitu. Nah, setelah itu pergi. Belum sempat kita memberikan wejangan, dia pergi. Itu urusannya dengan Allah. Nanti Allah yang memberikan wejangannya. Bagaimana caranya? Allah punya cara yang jitu. Itu yang harus kita pahami. Jadi jangan merasa bisa seperti ayat ini. Ayah sabu an layyaqdiru alaihi ahadun. Ayat ini membuat perkiraan bahwa manusia itu punya kemampuan. Ternyata manusia tidak punya kemampuan. Ya. Saya pernah bilang kan, ketika manusia punya kemampuan, maka yang paling panjang umurnya adalah dokter. Karena dokter tahu penyakit dan tahu obatnya. Tapi nyatanya banyak dokter yang mati muda. Ya, kalau manusia itu punya kemampuan, rumahnya yang paling bagus adalah rumah, tukang rumah. Karena tukang rumah bisa membuat rumah menjadi bagus. Tapi nyatanya banyak tukang rumah yang belum punya rumah. Begitu. Kalau manusia punya kemampuan, yang paling pintar adalah anaknya guru. Tapi nyatanya banyak guru memberikan hadiah kepada anak orang lain. Ya, bahkan ada anak guru yang tidak naik kelas. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi kita harus belajar merasa tidak bisa. Jadi kalau ingin bisa, gandeng yang maha bisa. Siapa itu? Allah. Lakukan sesuatu dengan izin Allah. Baik itu bismillah, alhamdulillah, ya, dan lain sebagainya. Oke, Cengkareng tadi hadir. Siapa tadi Cengkareng ya? Masya Allah, diulang lagi ya namanya. Teh Mimin, terima kasih Teh Mimin. Masya Allah. Pak Nasar, ya. Teh Misber, kalau bukan karena ilmu para ulama dan guru-guru kita layaknya kalbahai, Masya Allah. Mas Imam Nawawi, Allah maha segalanya, subhanallah. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Mudah-mudahan kita menjadikan lebih paham begitu. Bisa nyambung ya, mudah-mudahan. Subhanallah. Aduh, ini bentar nih. Kameranya kena tangan. Tem Iswer kayak apa itu? Tem Mimin. Dan nanti ketemu Tem sama Tem Mimin ya, Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari, Assalamualaikum Ustaz, Lamongan Jatim hadir, alhamdulillah. Bu Un sekarang agak tahu kehidupan, Masya Allah. Agak tahu ya, Masya Allah. Bu Bibin mana nih komentarnya? Bu Bibin kayaknya nundutan nih, Masya Allah. Apalagi bikin sambel. Pak Muhammad Irfan, adunya mazra'atul akhirah. Masya Allah. Ya, begitu ya. Tem Iswer, oke. Kang Akung, lagi metik cabe. Oh, lagi metik cabe. Bibin lagi serius ya, oh Masya Allah. R.A. Wazir ternyata hadir, alhamdulillah. Kalau ke anak ingat masih baca bismillah, tapi kalau sama nyonya lupa. Masya Allah. Ya, makanya satu hal yang harus kita ingat Bapak, Ibu semua ya. Apa nih Bu Un, murid Pak Guru pinter, oh gitu, siap. Pak Wazir langsung lupa ya, Masya Allah. Apa yang kita miliki, kita wajib syukuri. Wajib kita merasa senang. Itu yang harus diingat. Seperti kita punya anak, lalu anak itu senang sama mainan. Anak itu senang sama mainan ya. Tiba-tiba mainannya rusak. Kira-kira diberesin tidak itu mainan? Sama kita orang tuanya. Anaknya senang sama mainan itu. Pasti diberesin.
Kenapa? Karena anaknya suka. Gitu. Tapi ketika anaknya sudah tidak suka dengan mainan itu, terus rusak, kita orang tuanya kira-kira beresin nggak mainan itu? Pasti tidak. Itu sama dengan Allah telah memberikan nikmat kepada kita. Allah memberikan nikmat, lalu kita senang dengan nikmat yang Allah beri. Walaupun tidak cocok. Ya, senang gitu. Maka akan diperbaiki oleh Allah ketika nikmat itu rusak. Nah gitu. Makanya belajar menerima itu adalah akhlak para nabi dan rasul. Ya. Para nabi dan rasul itu akhlaknya menerima. Dia selalu menerima pemberian Allah. Nah begitu. Apa nih Bu Uni? Bersyukur banget bertemu Pak Guru. Subhanallah. Pak Abu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Abu TDN. Apa nih TDN-nya Pak Abu? Ya mudah-mudahan Pak Abu sehat selalu. Sang ciriwis kita, Masya Allah. Wah ini Bu Win gak komentar nih. Kayaknya udah menjauh nih dari HP-nya nih. Tapi insya Allah ya beliau tetap semangat. Pak Bagio masih ingat lagi. Tandun Ustadz. Oh Tandun. Iya jadi Pak Abu Tandun ya. Mudah-mudahan istiqomah. Tuh kan Bu Win. Enggak lagi nulis Masya Allah. Luar biasa ya. Lagi nulis. Oke Bu Win siap. Ya. Nah makanya dalam tafsir lain. Ayah sabu di sini tafsirannya banyak ya. Kalau di di tafsir lainnya. Ada yang menyebut bahwa ayah sabu di sini yang pertama itu maknanya ayah sabul insanu alla yaqdiru alaihillah. Nah, baru an yab'atsahu ba'dal mauti. Jadi dugaan manusia itu kepada Allah. Itu bahwa Allah tidak punya kemampuan. Andan yaqdiru alaihillahu an yab'atsahu ba'dal mauti. Itu. Makanya yahsabu ini adalah perkiraan yang bodoh. Jadi dia mengira bahwa Allah tidak punya kemampuan untuk membangkitkan nanti setelah kematian. Ya. Jadi makanya di dalam surat Yasin itu diceritakan ketika Nabi menjelaskan tentang Yaumul Ba'ats, ada orang ambil tulang belulang yang sudah tampak rapuh. Lalu dia mengatakan, apakah hal ini bisa dibangkitkan? Itu keraguan mereka. Ya. Nah ini dalam ayat ini pun demikian. Jadi mereka mengira manusia al-insan yang dimaksud di situ, dia mengira bahwa Allah tidak punya kemampuan untuk membangkitkan ya. Padahal qada itu ada dua ya. Ada qada fid dunya, ada qada fil akhirah. Qada fid dunya adalah batas umur kita. Ajal maksudnya bukan qada. Ajal ya. Ajal kematian kita di dunia dan ajal kebangkitan kita nanti di yaumul qiyamah. Itu ajal itu ada dua. Makanya ada waqada ajala, ada juga ajalun musamma. Nah, begitu ya. Allah pasti punya kemampuan ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi ayah sabul insanu an lan yaqdiru alaihi ahadun bi akhzi malihi. Nah ini. Jadi manusia mengira bahwa manusia yang lain tidak akan bisa mengambil hartanya. Begitu ya. Nah begitu. Makanya ada orang hidupnya pelit. Makanya harta yang baik adalah milik orang yang baik. Ya, ingat kemarin materinya. Ni'mal malus solihu lirrojulis solihi. Sebaik-baik harta yang baik lirrojulis solihi. Milik seseorang yang baik. Nah gitu. Makanya Nabi memberikan isyarat. Masih ingat? Asyara. Nah gitu kan ya. Nabi memberikan isyarat bi annahu yufarriquha biyadaihi.
Gitu. Jadi harta yang baik itu adalah yufarrikuha, harta yang dibagi-bagikan. Hakada wahakada. Begitu kan Nabi memberikan isyarat. Ini untukmu, ini untukmu. Nah kalau kita enaknya untukmu apa untukku Kang Akung? Ini untukmu apa ini untukku? Begitu Kang Akung. Ya mudah-mudahan Kang Akung bisa menjawab. Ya, ini untukku semua. Nah itu namanya pelit. Harta yang dimilikinya adalah tidak baik. Kalau harta yang dimilikinya adalah baik, maka orang itu akan menjadi baik. Apa ciri yang Nabi sarankan? Yufarrikuha biyadaihi. Jadi dia akan membagi-bagikannya. Berarti ini untukmu, ini untukmu. Biyadaihi, dengan kedua tangannya. Jadi dirinya sendiri yang membagikan. Itu satu ciri bahwa harta yang dimilikinya adalah harta yang baik. Kenapa? Pemiliknya menjadi baik. Nah, begitu Kang Aku. Untukku semua, kata Kang Aku. Ya, itu ya Kang Aku ya. Nah, begitu kira-kira ya. Masya Allah. Pak Nurdin sampai ketawa. Siap. Temisur apa nih? As-sailu. Oh, as-sailu. Ya, begitulah kira-kira. Koret, kata Temimin. Mudah-mudahan kita tidak tergolong ya. Iya, makanya ayo ikut pelatihan. Biar bisa ketemu, jangan koret. Begitu ya, Teh. Kapan nih saya tulis nih pesertanya nih, Masya Allah. Ya, saya tulis sekarang ah. Mbak Uma Arfa, alhamdulillah nih beliau hadir Mbak Uma Arfa ya. Satu, siapa ya satu? Masya Allah, di absen kata kakakku. Pak Bagio, waduh, Masya Allah, nggak bercanda, bercanda Pak Bagio. Nah begitu kira-kira ya. Jadi insya Allah siap hadir. Al-Karim, tanaman, hapunten Pak Yai, ayah acara. Tenan naon. Pak Subagio ketawa. Ya begitulah Pak Bagio. Ya, gitu. Kalau menurut tafsir Muyasar itu di situ dijelaskan. Apakah manusia menyangka bahwa dengan harta yang dikumpulkannya Allah tidak lagi berkuasa atasnya? Itu maknanya sampai seperti itu ya. Mbak Uma ya, Bu Uma apa Mbak Urma ya saya panggilnya ya. Maaf lambat Yai, baru kelar kajian majlis. Alhamdulillah. Ya begitulah Bu Uma ya, mudah-mudahan manfaat. Kang Akung, saya bawa pasukan tim Hore Yai. Masya Allah, siap Kang Akung. Pak Mahmud Al-Banjari, ngapunten Yai, Bogornya mana? Oh, bukan di Bogor Pak, di Purwakarta. Pak Haji Muhammad absen Pak Ustadz, saya siap hadir baru 20 jamaah. Siap, baru 20 ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin bertambah. Nanti ada yang offline ikut Pak Haji. Ya, ada jamaah kita yang offline, baru selesai buku 1, itu mau ikut ya. Nanti saya kasih kabar ya. Oh Pak Ronidas, pokoknya dari tol Cikampek ya keluar nanti ada kira-kira kalau dari tol Cikampek ya belok kanan, nanti masuk lagi arah ke kanan, nanti ketemu di situ ya. Ada hotel apa? Prim Bis ya, nah, gitu. Insya Allah. Nah, gitu Teh Mimin, apa nih Kang Akung, hele orang-orang itu aja. Saya di Jatiluhur ya, Masya Allah. Ayo Mbak Ronidas. Pak Ronidas apa Mbak Ronidas nih?
Saya belum sapa beliau yang pas. Ya, Primbiz. Oke, hotelnya. Ya. Pak Muhammad Zaidin. Ayo Pak Ronidas. Ayo ikutan. Apalagi deket itu. Ya. Pak Ronidas. Ayo Pak. Hadir Pak. Ya, saya tunggu ya Pak ya. Nah, nanti Pak Ronidas boleh kirim nomor HP-nya. Di sini aja. Nanti Pak Haji Mamat akan apa namanya, akan meng-screenshot begitu. Nah ini Masya Allah, Bismillah ikut berjihad dengan menuntut ilmu. Masya Allah, perumahan S2 saya Alam Indah, Masya Allah, luar biasa nih. Kang Wahib, ya Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah Kang Wahib ya. Pak Ronidas insya Allah ya. Nah itu, ayo mangga Pak Ronidas ya. Nanti kita ketemu. Pelatihan 5 jam Pak Ronidas ya. Siapin gitu. Artinya nggak terasa sih insya Allah. Tidak terasa 5 jam. Saya biasa 8 jam itu nggak terasa. Ya ayo. Insya Allah ya Pak Ronidas ya. Itu tuh Teh Mimin sudah menyapa. Ayo kirim nomornya gitu ya. Insya Allah nanti dihubungi oleh panitia. Begitu. Pak Wazir, kalau Madura ikutan di mana? Masya Allah, ayo hadir aja. Ya Pak Wazir ya, kecuali nanti Pak Wazir ngadain di sana. Monggo di sini Pak Wazir sambil silaturahmi biar ketemu dengan sang dermawan kita Pak Haji Mamat. Ya begitu. Neneng Sarah, alhamdulillah. Ayo ikut Neneng Sarah. Acaranya pelatihan Neneng Sarah ya. Kajian nahu soroknya itu. Ayo Neneng Sarah, tempatnya di Hotel Primbiz ya. Boleh ngubungi Pak Bu Haji Hani. Boleh tanya-tanya sama Bu Haji Hani gitu ya. Insya Allah, ini siapa ini? Pak Wazir tadi ya. Insya Allah, Primbiz ya betul. Temimin. Saya lupa terus. Nah begitu ya, insya Allah nanti kita bahas panjang lebar di sana. Pak Muhammad Zaidin, kalau di Batam Ustadz, gimana? Pengen ikut nih Ustadz? Ayo, hadir aja Pak. Di Batam, nanti di Batam juga ada Mbak Uti ya, Mbak Uti juga di Batam ya. Ayo, mangga Pak, hadir boleh. Ya, nanti kasih nomornya, nanti dipandu. Gitu Pak. Cuman ya lumayan perjuangannya Pak Muhammad Zaidin ya. Insya Allah, biar bisa ketemu Pak. Ya. Insya Allah mudah-mudahan menjadikan keberkahan. Malaysia datang loh Pak. Ustadz Azhari, Pak Hamid 60, kemudian Pak Muhammad Rozi, beliau dari Malaysia ya hadir. Mudah-mudahan Pak Muhammad Zaidin juga sama. Ya bisa hadir. Ya Pak ya. Nah, kemarin saya sudah bilang lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Kata Mbak Uti katanya itu lagunya Roma Irama. Pak Diwaluyo ini pelatihan yang spesial loh di hotel soalnya. Masya Allah. Insya Allah Pak Adi mudah-mudahan jadi keberkahan. Nah Pak Muhammad Zaidin. Insya Allah Ustadz dengan izin Allah. Tanggal 2 ya Pak ya. Bapak boleh hubungi panitia dulu. Tanggal 2 Agustus jatuhnya hari Sabtu. Begitu. Ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Nah, maka di sini ada makna seperti ini ya, kalimat yang tadi ayah sabu alayyaqdiru alaihi ahadun itu mempunyai makna juga ayah sabu hadzal qawiyyu an lan yaqharuhu ahadun. Nah itu. Jadi ada maknanya seperti itu ya. Ayah sabu hadzal qawiyyu. A-nya huruf istifham, yaksabu fi'il mudhari, boleh didikte ya, Kang Dendo. Boleh dikte. Jadi yaksabu fi'il mudhari, hadza isim isyarah sebagai fa'il. Fa'il apa maf'ul ya? Maf'ul berarti ya, maf'ul. Oh, fa'il bener ya, fa'il ya. Fa'il ya, hadzanya fa'il. Jadi yaksabu fi'il mudhari hadza isim isyarah sebagai fa'il, baru al-qawiyyu badal dari lafadz hadza. Ya, annya sama kayak tadi. Jadi annya adalah mukhaffafah. Dia menyimpan domir mutasil yaitu hu. Jadi sama dengan annahu. Baru layak
harohu ahadun itu kalimat. Nah, kalimatnya sebagai khobar an, begitu ya. Jadi elanya huruf nafi. Yakharo fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Ahadunnya fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, begitu ya. Tapi dikte ya. Dikte. Nah, gitu. Jadi lan yakharohu ahadun itu adalah khobar dari anna. Begitu. Ya, dan anna atau annahu lan yakharohu ahadun itu maf'ul bi dari yahsabu. Ya, jadi maknanya orang kuat ini, apakah orang kuat ini mengira, begitu. Maksudnya begitu ya. Mengira. Mengira apa gitu ya. Bahwa lan yakharohu ahadun. Apakah orang kuat ini mengira tidak ada yang akan mengalahkannya? Begitu, maknanya begitu. Tidak ada yang akan mengalahkannya. Maka tadi tafsir ini menjawab, wallahu qadirun alaihi. Nah, Allah qadirun yang maha mampu, yang maha mampu mengalahkan alaihi atasnya. Nah, begitu ya. Jadi makanya ketika di Quran ada lafadz yahsabu itu adalah perkiraan orang bodoh. Ya, tapi itu tadi kembali kepada kebiasaan kita. Kita pun sering merasa disakiti orang, sering merasa dikecewakan seseorang. Itu bagian. Ya, bagian dari bahwa selain Allah mempunyai kekuatan. Nah, buang jauh-jauh ya. Jadi selain Allah itu tidak punya kekuatan. Nah, ini nomornya ya Pak. Alhamdulillah nih. Nah, Pak Haji Mamat sudah screenshot belum nih? Nah, ini nomornya beliau ya. Oke, insya Allah Pak ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa tersambung, bisa komunikasi ya. Mudah-mudahan bisa hadir ya Pak ya, tanggal 2 gitu. Sama Teh Mimin boleh juga dihubungi atau sama Pak Haji Mamat ya. Bisa gitu. Oke. Begitu kira-kira ya. Nah, hari ini berarti belum ada referensi ya dari Fathur Rabbani ya. Kebetulan hari ini saya khutbahnya agak jauh. Jadi mungkin dicukupkan dulu ya. Tidak apa-apa ya. Insya Allah. Bu Wiwin masih ada Bu Wiwin. Pak Subagio, Mas Sabarsa, Pak Baharudin Rina, Mbak Lia, di tempat mana ya tanggal 2? Di Purwakarta. Gitu Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Ya. Hadir ya Mbak Lia ya. Pak Haji Mamat kenapa? Oh, ada pertemuan wali santri, monggo. Ya, Pak Barudin ada, Pak Guru. Bu Wiwin ada, sekarang mah fokus. Oh gitu. Iya. Pak Abah Oji hadir nggak ya Abah Oji nanti tanggal 2? Ya. Masa Barsa sehat selalu. Ada nyambil ngurus. Oh Masya Allah. Wiwin sampai selesai. Alhamdulillah. Dan besar Ustadz boleh banget ref naskahnya Ustadz jika berkenan. Apa itu? Maksudnya apa tem? Naskahnya Ustadz jika berkenan. Mbak Ayu Musrifah, alhamdulillah Mbak Ayu hadir ya, alhamdulillah, syukron Nyai, Masya Allah. Mbak Lia, insya Allah, alhamdulillah ya. Ya. Nomor kontaknya bisa menghubungi panitia Mbak Lia ya, atau ke saya boleh, nanti saya kasih. Pak Munif, barokallah ilmunya, Masya Allah, ternyata Pak Munif hadir. Sehat Pak Munif ya, alhamdulillah ya. Pak Munif sehat selalu. Ustadz Rosmat hadir nggak ya hari ini? Abah Oji mau ngelobi yang mau nganter dulu, Mas. Siapa? Aku doain bah, mudah-mudahan pelobiannya sukses. Masya Allah, kok pelobian ya? Naskah khutbahnya Ustaz. Oh gitu. Boleh, cuman Arab semua tem. Ya, saya kalau khutbah hanya pokoknya aja tem. Ya, hanya pokoknya aja.
Ya, insya Allah nanti Tem Iswar saya kirimin naskahnya. Cuman mudah-mudahan bisa dipahami sendiri ya. Ya, Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau hadir. Ustadz, ayo hadir Ustadz tanggal 2 Ustadz Rosmat. Ya, dengan Ustadz Azhari, dengan Pak Muhammad Rozi, dengan Pak Hamid 60. Ayo Ustadz, mudah-mudahan Ustadz ada waktu ya kita berkunjung ke Indonesia Ustadz. Ya, dengan senang hati kalau Ustadz ikut hadir, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Ustadz ya, Ustadz ada waktu tanggal 2 Agustus Ustadz. Ya. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz jadi paham. Nah, begitu Pak Supri. Oke, Pak Supri udah siap ya. Tinggal Pak Bagio nih, ayo Pak Bagio. Malaysia hadir Pak Bagio. Nanti Pak Bagio bisa ketemu dengan Ustadz Azhari. Masya Allah. Dan Misal Naam Ustadz, hatur nuhun sebelumnya dengan senang hati hampura ini Ustadz. Siap Pak Bagio baru bisa tersenyum ya. Insya Allah kata Pak Bagio suatu ketika, suatu saat. Pak Muhammad Razi terima kasih ya Ustadz ilmunya. Di Medan, Pak, aduh kelewat Ustadz, aduh belum sempat baca. Ustadz minta doanya lagi buat anak saya yang lagi di pesantren. Boga dapat ilmu manfaat, moga dapat ilmu manfaat, insya Allah. Kuncinya satu Mbak Malia, anak itu dipondokkan bisa menjadi pinter, bisa membaca kitab, bisa ahli fikih, tapi jaminan soleh tidak ada kalau tidak didukung dengan biaya yang halal. Itu. Jadi satu biaya halal itu sangat menentukan. Ya, makanya dalam Tanbihul Muqtarin di sana dijelaskan proses untuk bisa waro itu pertama dari makanan halal. Ya, orang kalau makannya yang halal, keimanannya akan membaik, dia akan menjadi mukmin. Lalu dia akan bisa zuhud. Siapa zuhud? Zuhud adalah orang yang banyak amalnya. Gitu. Ketika kita sholatnya baru 4 rakaat sholat zuhur, belum zuhud. Tapi kalau sudah mulai 8 rakaat, ya, qobliyah 2, ba'diyah 2, itu sudah mulai zuhud. Jadi ciri orang zuhud itu banyak amalnya. Nah, begitu. Ya, itu proses zuhud ya, sederhana di dalam keduniaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah waro. Setelah zuhud dia akan bisa waro. Begitu. Waro itu kehati-hatian. Ya. Oke, Pak Muhammad Razi, sabar mau ketemu Ustaz. Pak Muhammad Zaidin, begitulah kira-kira Ustaz. Oh gitu. Oh, Pak Ayi Nurdin, betul Pak Yai. Munadi akhira, terima kasih. Ustadz Rosmat, monggo boleh diulang kalimatnya, tadi belum kebaca. Abah Oji, comro masih sisa 3. Wah, aduh, itu buat Ustadz deh, Abah Oji. Yang 3-nya buat Ustadz, mudah-mudahan berkah, begitu kan? Harta makanan yang dibawa ngaji, insya Allah berkah. Time Isra Abah Oji bungkus. Masya Allah, ya. Oke, Neneng Sarah kalau anak asalnya pakai kerudung, sekarang malah terbang kerudungnya Pak Yai. Ya itu makanya mudah-mudahan. Pak Ahmad Rifai di Medan, kapan Yai? Ayo monggo Pak Ahmad, Masya Allah. Pak Ahmad Rifai Medan ya, subhanallah. Perumahan istri saya semoga bisa ketularan Pak Ustadz, selalu ramah, santun, dan sabar, tenang. Amin, Masya Allah. Mas Imam Nawawi, alhamdulillah semoga barokah kajian hari ini. Amin. Nah gitu Neneng Sarah ya, Bu Neneng Sarah. Jadi insya Allah kerudungnya nggak bakal lepas ya. Perbaiki kehalalannya, makanan yang masuk ya, perbaiki. Begitu. Kalau sudah halal bagaimana Ustadz? Nah ketika sudah halal makanannya dibatasi. Itu prosesnya. Orang soleh dulu itu kalau makan dibatasi walaupun halal. Kayak begitu. Bahkan dalam kitab Tanbihul Muqtarin itu dijelaskan 9 suap. Gimana the time is kalau 9 suap?
Kalau kita belum 9 suap, naik gitu. 18 suap. Begitu. Nggak boleh nambah. Nah, itu intinya nggak boleh nambah. Ketika makan pun, itu orang soleh dulu tuh 9 suap ya. Kalau kita belum mampu kali 2 gitu. Jadi 18 suap. Belum mampu lagi kali 3. Begitu dan seterusnya ya. Nah, itu cuman suapannya sama dengan 3 sendok. Ya, begitulah ya, mudah-mudahan. Jadi, insya Allah. Jadi proses anak soleh itu diawali dengan halalnya makanan. Gitu. Disekolahkan bisa pinter, dikuliahkan bisa menjadi sarjana, tetapi soleh tidak ada sekolahnya. Ya, soleh itu diawali dengan makanan. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan anak-anak kita menjadi soleh dan soleha. Amin ya. Dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mencari yang halal dan thayyiban. Padi Waluyo suapannya pakai centong. Cukup hari ini kita tutup dengan doa ya. Neneng Sarah minta doanya ya, insya Allah Bu Neneng. Mudah-mudahan Bu Neneng tetap istiqomah ya, hadir di room ini begitu. Kalau bisa hadir besok tanggal 2 Agustus ya, insya Allah gitu. Pak Barudin Rina amin gitu. Oke. Abang Umay amin ya robbal alamin. Nah, gitulah Abang Umay ya. Mudah-mudahan Abang Umay istiqomah. Ya, Abang Umay juga baru hadir nih kayaknya nih, kemarin-kemarin gak hadir ya, kemana aja nih Bang Umay nih. Mudah-mudahan kesibukannya menjadikan satu keberkahan ya Bang Umay ya, insya Allah. Mbak Lia, atur nuhun yai ilmunya jadi penerang hati, hati lagi suram jadi terang berkat nasihat yai, moga sehat. Amin, masya Allah. Ya, tetaplah haula wala quwata illa billah. Makanya kita selalu memohon doa kepada Allah. Robbish rohni sadri. Nah, begitu kan ya. Bang Umay, ada yai, alhamdulillah. Oh gitu ya, ada ya. Saya nggak sapa ya. Pak Muhammad Zaidin, jazakallah khairan kathiran Ustaz. Ilmunya sehat-sehat selalu, berkah selalu. Amin, terima kasih. Pak saya, Masya Allah, Pak saya nih. Allah Akbar, matur nuwun nyai. Pak saya, ayo kapan Pak saya hadir tuh. Kalau bisa hadir nih. Pak saya tuh daerah mana ya? Lupa kemarin saya itu. Kudus ya Pak saya. Saya lupa kemarin Pak saya itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa hadir Pak saya tanggal 2 ya. Ayo kita makan bersama. Pak Hasan, arigato Pak Ustadz. Waduh, ini arigato tuh apa Pak Hasan? Arigato tuh apa? Syukron. Arigato Pak Ustadz, Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari, santun dan berwibawa, syukron Nyai. Amin. Oh, arigato. Arigato Pak Ustadz, Masya Allah. Pak saya Boyolali. Iya betul Boyolali ya. Hatur nuhun Pak Hasan. Oh gitu. Arigato. Nah, saya bisa bahasa Jepang. Pak Hasan. Arigato Pak Hasan. Endan masih enggak ya? Endan ya. Teh Mimin, jawabnya apa Pak Hasan? Nah, jawabnya apa tuh Pak Hasan? Kata Teh Mimin. Kalau arigato, Pak Hasan jawabnya apa? Pak Eko Store, matur sembah suwun. Matur sembah nuwun Ustadz. Siap. Terima kasih sama-sama Pak Eko. Pak Muhammad Zaidin. Apa ini? Aduh, bahasanya nggak bisa. Jawabnya apa nih? Bacanya nggak bisa nih Pak Zaidin. Tadi jawabnya kok Teh whisper ya. Oke, cukup hari ini kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Neneng Sarah mudah-mudahan bisa hadir ya Neneng Sarah ya. Mas Imam Nawawi, Ustadz Azhari, Kang Abdul amin. Pak Edi Mustafa ternyata hadir beliau. Matur nuwun yai. Siap Pak Edi. Endan juga hadir sampai selesai. Mbak Uti juga hadir sampai selesai. Pak Muhammad juga sama. Munadi Akhirah juga sama. Neneng Sarah amin. Masya Allah. Ingat Neneng ya. Tanggal 2. Mudah-mudahan bisa hadir. Kemudian Pak Ayinurdin, amin. Bu Wiwin, amin. Hatur nuhun Pak Ustadz, Masya Allah. Pasti masih tersenyum.
Itulah sang ceria kita, Masya Allah. Tamimin Kobil tuh yai Kang Akung amin. Kang Dendo mana nih Kang Dendo nih? Gak ada suaranya nih. Abang Umay Kobul amin. ABDSS nih, saya baru sapa beliau nih ABDSS, mudah-mudahan sehat selalu. Abang Umay terima kasih, Pak Ahmad Rifai amin. Oh Pak Ahmad Rifai itu Medan ya, Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Ya, doanya itu yang teringat terus Pak Ahmad. Semoga Ustadz semakin sejahtera. Masya Allah. Pak Ainurdin juga lagi jemur celana yang tadi. Oh, pantesan. Pak Sabarsan, matur sembah suwun ilmunya Yai Temimin. Centeng aku lagi, Masya Allah. Apa ini lagi beberapa Pak Yai. Mbak Uti, amin. Pak Diwaluyo, alhamdulillah. Kita tutup ya. Sudah doa tadi. Kita tutup billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maisaro, ingat Bu Maisaro, terima kasih. Ingat ya Bu Maisaro ya, mudah-mudahan bisa hadir tanggal 2. Insya Allah. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Rezekinya juga dimudahkan oleh Allah serta barokah. Pak Rofi juga siap tanggal 2 insya Allah ya Pak Rofi ya. Makasih ya, mudah-mudahan Pak Rofi sudah bisa menetapkan. Ya, mudah-mudahan ya. Oke, Bu Maisaro amin. Akademi Quran. Oke, sayangi aku. Masya Allah. Terima kasih. Pak Inurdin, waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Cukup ya, saya tutup dulu. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan begitu.